Beberapa tahun setelah menerbitkan Emotional Intelligence, Daniel Goleman menerbitkan buku baru judulnya Social Intelligence. Sebagai penggemar buku, saya langsung beli bukunya karena saya pikir, wah, ada kecerdasan baru lagi nih ya. Ternyata pada saat kita baca buku itu, Pak Goleman menjelaskan bahwa sebenarnya social intelligence itu adalah konsekuensi logis dari emotional intelligence. Dengan kata lain, kecerdasan sosial itu seperti sisi lain ya dari mata uang yang sama dengan emotional intelligence. Seperti apa itu? Kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau lanjutkan bahasan kita soal meninjau kembali kecerdasan emosi. Di dua video sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan emosi untuk bisa memimpin diri kita, mengelola diri kita, meregulasi diri kita. Jadi kalau ada konsep-konsep tentang regulasi diri di psikologi itu sangat terkait erat ya, mungkin dengan berbagai istilah yang berbeda, tapi sebenarnya esensinya sama, yaitu bagaimana kemampuan kita bisa mengendalikan, mengelola diri kita, mengarahkan ke tujuan tertentu sesuai dengan hal yang kita harapkan, kita inginkan, sebelumnya didahului dengan tentunya adalah kesadaran diri gitu ya. Jadi dari self awareness menjadi self motivation and management. Nah, pada saat kita bahas soal self leadership, self management gitu, self motivation, itu kan teman-teman mungkin ingat bahwa kita diajak untuk mengarahkan diri kita ke arah tujuan tertentu yang disebut sebagai visi hidup ya, tujuan hidup ya, dari yang luas ya, bicara hidup, kemudian lebih spesifik ke professional goals misalnya. Nah, tujuannya adalah supaya saya bisa berkontribusi dengan lebih baik lagi sebagai individu ya, supaya saya bisa mengaktualisasikan potensi diri saya dengan baik, supaya saya bisa menghadirkan manfaat bagi organisasi tempat saya berada, atau keluarga tempat saya berada, atau masyarakat tempat saya berada, atau bidang ilmu tempat yang saya tekuni. Nah, pada saat kita buat visi yang besar, biasanya dia sesuatu yang tidak mungkin dicapai sendirian. Kita pasti memerlukan orang-orang lain untuk diajak bekerja sama, sehingga kita pasti perlu membangun relasi. Atau kemungkinan yang kedua ya, kesadaran saya mengatakan bahwa saya itu bisa berkontribusi di satu bidang tertentu di organisasi. Kesadaran saya mengatakan bahwa saya itu bisa berkontribusi untuk masa depan organisasi di area tertentu, di tujuan tertentu. Artinya pasti ada orang-orang lain yang juga berkontribusi di tempatnya masing-masing. Ya. Dan ingat di bahasan kita di video pertama juga bahwa sebenarnya tujuan kita menyadari potensi diri kita adalah menentukan kontribusi optimal apa sih yang bisa kita berikan, diberikan kepada siapa. Nah, organisasi itu sesuatu yang besar, maka realnya, spesifiknya kita pasti berkontribusi kepada orang atau bagian atau unit tertentu. Dengan bahasa lainnya lagi adalah kita pasti melayani ya, orang atau organisasi atau unit, departemen, divisi yang menjadi pelanggan saya. Nah, gitu ya. Pak Peter Drucker, pakar manajemen itu pernah bilang bahwa the purpose of the business is to create a customer gitu. Jadi disebut bisnis itu ketika dia berdiri ya, dia bisa berdiri kalau dia punya pelanggan ya. Dia bisa meng-create pelanggan. Jadi dia bisa kontribusi sesuatu yang ada pelanggannya, ada yang beli, ada yang make gitu. Nah, orang yang ahli di satu bidang tertentu kalau nggak ada yang make, ya kaliannya nggak bisa diaktualkan. Ya kan, kita punya produk kalau nggak ada yang make, ya meskipun produk itu secara kualitas bagus, ya dia tidak bisa menghadirkan manfaat gitu. Nah, itu dia. Maka dari itu sebenarnya kesadaran diri dan manajemen diri tidak bisa dipisahkan dari kesadaran relasi dan nanti akhirnya manajemen relasi. Karena saya akhirnya perlu untuk memahami saya itu berkontribusi kepada siapa, saya itu melayani siapa, pelanggan saya itu siapa. Nah, itu nanti yang kita perlu latih pada saat kita membangun kesadaran relasi atau relationship awareness. Nah, dari kesadaran itu baru kemudian kita bisa secara real ya memberikan kontribusi yang nyata, yang bermanfaat, dan membangun hubungan yang kokoh, yang kuat ya, membangun relasi yang kuat untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, itu yang nanti disebut sebagai relationship management. Jadi dua bagian itu ya. Nah, ini mungkin akan kita bahas di dua video yang terpisah. Kita mau bahas dulu soal relationship awareness. Jadi sebelum bisa manage mesti aware dulu ya. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan, apa-apa yang tidak
kita sadari mengendalikan kita. Nah, jadi kita baru bisa ngelola relasi kalau kita sadar relasi dulu, sadar berhubungan dengan siapa, sadar kebutuhan mereka apa. Nah, jadi ada satu metafora yang sangat bagus ya dikemukakan oleh Pak Stephen Covey di bukunya Seven Habits, bahwa membangun relasi itu metaforanya seperti rekening tabungan, rekening bank. Maksudnya gimana tuh ya? Jadi rekening tabungan itu kan ada setor, ada tarik, itu yang paling basic ya. Kita nyetor uang, nyetor dana, sehingga nanti kita bisa narik. Nah, kita nggak bisa narik dana kalau nggak pernah nyetor, atau kita nggak bisa narik dana dengan amount tertentu kalau setorannya kurang, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau narik dana, pastikan dananya ada dan cukup untuk diambil sesuai dengan jumlah yang kita mau ambil itu. Nah, hubungan antar manusia itu metaforanya seperti ini ya. Ada tindakan-tindakan yang kita, kalau kita lakukan pada seseorang, maka seperti kita menyetor ke rekening bank emosinya dia. Sebaliknya, ada tindakan-tindakan yang kalau kita lakukan kepada seseorang, maka kita seperti narik dari rekening bank emosinya dia. Contoh sederhana adalah kalau kita bantu orang, maka kita seperti nyetor kepada rekening bank emosinya. Sebaliknya, kalau kita minta bantuan orang, kita seperti narik dari rekening bank emosinya dia. Nah, pernah nggak teman-teman ngalamin suatu ketika kita pengen narik, kita butuh bantuan orang, ternyata orang yang kita mintain tolong itu kayak kurang bersedia gitu. Pernah ya? Nah, kondisi seperti itu berarti ibarat kita tuh mau narik dari rekening bank emosi, cuman saldonya kurang ya, atau saldonya bahkan nggak ada sama sekali karena hubungannya masih baru kenal misalnya, atau sifatnya formal banget, transaksional gitu. Sebaliknya, ada orang tertentu yang kalau kita minta tolong kok gampang banget dia nolong. Nah, mungkin karena kita sudah punya cukup tabungan rekening bank emosi. Nah, jadi mudahnya adalah kita nanti bisa manage relasi, bisa berhubungan, bersinergi dengan orang lain dengan mudah kalau rekening bank emosi kita itu jumlahnya cukup banyak. Itu artinya setorannya cukup banyak dan nariknya dikit-dikit. Ya kan? Kalau setoran sama nariknya barengan atau apa namanya jumlahnya selalu ngepas, ya hubungan itu tidak akan cukup kokoh. Gitu. Tapi nggak narik sama sekali juga ada susah ya, nggak mungkin dalam hubungan yang intens sering ketemu kita nggak ada sama sekali. Kerja bareng nggak pernah minta tolong kan nggak mungkin ya. Berkomunikasi dengan orang sama sekali nggak pernah menyinggung perkataan menyinggung perasaannya kan nggak mungkin juga. Jadi pasti tarikan itu pernah ada, tapi hubungan kita bisa sangat kokoh, dengan kata lain rekening bank emosinya itu banyak kalau setorannya ditambah terus, nah tarikannya sedikit-sedikit. Nah, metafora ini kita bisa bawa untuk kita jadikan dasar membangun kesadaran relasi. Jadi praktik realnya seperti apa kesadaran relasi itu? Kesadaran relasi itu praktiknya begini. Jadi silakan ya petakan ya orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi stakeholders kita, yang menjadi pelanggan kita, menjadi pihak-pihak yang menggunakan hasil pekerjaan kita. Karena merekalah yang sebenarnya menentukan apakah kita berharga atau tidak kontribusinya. Yang kita kerjakan itu valuable atau tidak bagi mereka. Nah, selama mereka merasa valuable, berarti kita masih punya pekerjaan, masih punya kontribusi, masih punya manfaat. Tapi selama mereka tidak merasakan manfaatnya, berarti ya sebagus apapun yang kita buat itu nggak akan kemudian jadi dampak buat mereka. Maka dari itu ya praktek real adalah silahkan dipetakan ya. Siapa saja sih ya pihak-pihak orang-orang yang menjadi stakeholders kita, pelanggan-pelanggan kita, yang menggunakan jasa pekerjaan kita. Nah sekarang bayangkan, pikirkan kita ada di posisi mereka. Lalu melihat diri kita. Jadi saya misalnya Teddy, saya sering berhubungan sama pihak tertentu namanya Anto misalnya ya. Nah, bayangkan jadi Anto melihat si Teddy. Ya kan? Nah, kira-kira apa ya tindakan-tindakan yang si Teddy lakukan yang kalau dilakukan akan menjadi setoran pada rekening bank emosinya dia. Nah, tergantung nih si Antonya ini siapa ya. Kalau si Antonya adalah rekan kerja misalnya yang sering berhubungan, nah, apa kira-kira setoran rekening bank emosi yang sangat diperlukan? Misalnya bantuin tugas-tugas, ngasih informasi yang diperlukan,
bukain jalan untuk kenalan dengan network yang mana gitu ya. Nah, kalau Anto ini adalah pelanggan, mungkin ngasih informasi-informasi yang bermanfaat, tidak cuma jualan aja ya kan. Nah, ngasih tahu perkembangan. Kalau si Anto ini adalah vendor, which is kita sekarang kondisi di mana bisnis proses outsourcing itu udah jadi praktek yang lazim ya di banyak bagian. Jadi sebenarnya kita butuh ya punya vendor-vendor yang bagus yang setia melayani kita kan gitu. Nah, tapi kita mesti feeding informasi apa, kita mesti feeding manfaat apa kepada vendor itu. Atau kebalikannya, kita jadi vendor, kita perlu feeding ya, solusi apa yang kebutuhan. Nah, itu yang disebut sebagai rekening bank emosi gitu ya. Tidak saja kebutuhan yang sifatnya formal, artinya pure pekerjaan, tetapi juga kebutuhan yang sifatnya mungkin psikologis ya, emosional gitu. Kebutuhan yang sifatnya membangun relasi yang baik gitu, yang nyaman, yang enak diajak ngobrol gitu. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua, setelah kita petakan stakeholdersnya, kemudian apa kira-kira kebutuhannya, segeralah untuk merencanakan ya kapan kita akan mulai menyetor itu secara rutin. Nah, karena seperti metafora di tabungan tadi, yang paling ideal di dalam sebuah hubungan adalah ketika setorannya itu banyak, ngambilnya sedikit-sedikit. Nah, maka dari itu fokus utama kita harusnya adalah di nyetornya dulu. Ya. Setoran apa yang bisa rutin saya berikan kepada yang bersangkutan atau kepada pihak serius itu yang saya akan memungkinkan dalam jangka panjang itu punya hubungan yang sangat baik. Gitu. Nah, tentunya akhirnya ya ini perlu sebuah niat baik ya, ini perlu sebuah ketulusan ya. Inilah bedanya rekening bank emosi kata Pak Stephen Covey dengan rekening bank biasa. Kalau rekening bank biasa ya tidak ada keharusan untuk nyetor ke tabungan kita secara ikhlas apa tidak gitu ya. Tapi di rekening bank emosi maka setoran itu perlu tulus, perlu murni, perlu continue ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan perlu narik gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi silahkan cari setoran-setoran. Nah, yang perlu kita ingat adalah di rekening bank emosi, setoran itu uniknya tidak sama dengan rekening bank biasa ya. Kalau di rekening bank biasa itu kita nyetor semau-mau kita ya kan. Adanya berapa kita setor dan kita bebas menentukan mau buka rekening dengan mata uang atau valuta yang seperti apa. Mau punyanya dolar pakai nabung dolar, punya rupiah nabung rupiah gitu kan. Nah, tapi di rekening bank emosi ternyata valuta yang menentukan bukan valuta yang kita mau, melainkan valuta yang dibutuhkan oleh orang yang atau pihak yang kita setor itu. Contoh sederhana ya, ketika kita misalnya menolong seseorang, bisa jadi kadang-kadang pertolongan itu simple aja, sederhana. Cuman pas dia lagi butuh banget informasi itu ternyata. Nah, ternyata bagi dia setoran yang kayaknya kecil itu ternyata itu sebuah tercatat di rekening bank emosinya sebagai setoran yang sangat besar gitu. Nah, kebalikannya, ya, kadang-kadang kita merasa sudah effort nyetor sesuatu yang kita pikirkan dengan baik gitu ya. Nah, tapi ternyata bagi si penerima itu bukan sesuatu yang berharga ya. Saya mau kasih hadiah ya kepada seseorang gitu ya, sesuatu yang saya suka gitu. Ternyata orangnya nggak suka, ya bagi dia itu bukan setoran gitu. Jadi valutanya atau mata uangnya harus merupakan mata uang yang kira-kira bisa menjadi setoran bagi yang bersangkutan. Ini bedanya dengan rekening bank pada umumnya ya, rekening bank emosi seperti itu. Jadi inilah esensi yang namanya relationship awareness, kesadaran kita untuk mengenali apa sih minat orang, apa sih kebutuhan orang, apa sih pola pikir orangnya, seperti apa sih kebiasaannya, seperti apa aja sih kesukaannya. Nah, kesadaran ya kita akan apa yang terjadi pada orang lain itulah yang menentukan nanti kita bisa menentukan dengan pas ya, setoran apa yang cocok. Apa hobinya, apa kesukaannya, apa kecenderungan pola pikirnya gitu kan. Kadang-kadang setoran itu hal-hal yang kelihatannya simple ya. Kita punya pimpinan misalnya yang cara berpikirnya itu senangnya global dulu ya. Nah, jadi seringnya ngomong oke, big picture-nya apa dulu ya. Nah, kebetulan kita ini orangnya detail, kebalikannya ya, senangnya langsung masuk ke jump into detail. Nah, kalau saya pengen nyetor ke rekening bank emosi pimpinan saya, tentunya harus memenuhi kebutuhan itu kan. Oh iya, saya memang orangnya detail,
tapi saya paham, saya sadar ya, saya sadar akan relasi saya dengan bos saya, bahwa beliau itu senang mikirnya gedean dulu, globalnya dulu. Ya udah, kalau gitu saya siapin detailnya, tetapi untuk keperluan presentasi ke beliau, saya siapin big picture-nya, saya siapin flow prosesnya, saya siapin gedeannya dulu. Nanti kalau dia buy-in, baru saya akan masuk ke bagian yang detail yang sudah saya siapkan. Kebalikannya juga begitu, bosnya detail banget sementara saya maunya adalah kita bahas big picture-nya dulu. Ya kalau saya mau nyetor ke rekening bank emosi, otomatis ya, saya perhatikan kan, nah saya entertain dulu nih kebutuhan dia akan hal-hal mendetail, lalu saya ajak beliau untuk masuk ke sesuatu yang lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai kesadaran relasi ya, memahami dengan siapa kita berinteraksi, memahami bagaimana modelnya, memahami bagaimana polanya, kebiasaannya, kesukaannya, minatnya, ketidaksukaannya, dan kemudian melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah setoran. Nah, bagaimana dengan tarikan? Nah, tarikannya ada dua macam nih tarikannya. Ada tarikan yang memang sifatnya sesuatu yang tidak menyenangkan dan bagusnya kita hindari ya, dia nggak suka dengan cara kita tertentu yang kita hindari. Tapi ada tarikan yang sifatnya memang kita perlukan, tadi itu kita minta tolong, kita minta orang melakukan sesuatu, kita minta orang menyetujui, itu kan tarikan juga ya. Nah itulah tarikan yang nanti kita perlu pelajari caranya ya, pada saat saya justru yang pengen mengemukakan maunya saya, harapan saya, ide saya, itu caranya gimana. Tapi sebelum sampai ke sana, sadari dulu orangnya ini modelnya seperti apa. Sadari dulu kita berurusan dengan siapa, lalu lakukan sesuatu untuk menambah rekening bank emosi kita kepada dia. Nah, ada satu buku bagus judulnya The Speed of Trust, yang nulis adalah Stephen M.R. Covey. Ini anaknya Pak Stephen Covey. Nah, di buku itu ada satu bahasan menarik di bagian depan ya, bahwa beliau katakan rumusnya seperti ini ya, soal trust ini atau kepercayaan. Di organisasi yang tingkat kepercayaannya tinggi, atau di relasi lah ya, kita masukkan ke relasi, di relasi yang tingkat kepercayaannya tinggi, maka segala urusan pekerjaan itu tuh speednya naik, jadi lebih cepat. Dan pada saat yang sama, cost itu turun. Sebaliknya, di relasi yang kepercayaannya rendah, maka speednya itu turun ya, urusan-urusan jadi lama, jadi lambat, dan otomatis biaya naik. Jadi dari mana kita tahu bahwa trust kita, ya, rekening bank emosi kita dengan orang itu sudah tinggi apa rendah? Dari mana kita taunya? Dicek aja, apakah urusan kita sama dia itu lancar, cepat, atau lambat dan repot. Kalau masih lambat repot, berarti rekening bank emosi masih rendah. Nah, kita perlu sadari lagi ya, kita perlu nyetor lagi. Tapi kalau sudah cepat, berarti rekening bank emosi kita cukup baik. Nah, otomatis cost juga berpengaruh ya. Kalau urusan cepat kan cost itu sebenarnya pasti turun ya. Nah, kalau urusan lambat pasti ada banyak hal, ada banyak waktu yang mesti di-spend untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu. Nah, jadi tes aja dengan siapa kita berhubungan dan seberapa cepat kita berhubungan, itu mungkin menjadi indikator siapa yang bisa jadi prioritas lebih dulu untuk kita tingkatkan rekening bank emosi. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.